Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan analisa data COVID dengan metode simple regression dan McNemar. Kelompok saya terdapat Fikri Al-Zauzi, Hairul Fadil, dan Bayu. Pada slide ini, kita memilih pemilikan topik dataset sebagai acuan dalam proposal. Ini didasarkan pada urgensi dan dampak global yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Dataset ini menyediakan data yang terkait dengan tanggal, lokasi, jumlah dan kasus yang terkonfirmasi dan jumlah kematian akibat COVID-19 dan lain-lainnya. Sasaran proyek ini adalah untuk menganalisa korelasi antara total kasus COVID dan total kematian akibat COVID. Dengan melakukan analisa ini, proyek ini bertujuan untuk memahami hubungan antara penyebaran virus dan tingkat kematian. Melalui analisa ini diharapkan dapat ditemukan pola atau tren yang signifikan sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya penanganan COVID-19. Oke. Di slide selanjutnya, sini terdapat simple regression. Simple regression adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk meringkas dan mempelajari hubungan antara dua variabel kuantitatif. Suatu variabel notasikan X yang dianggap sebagai prediktor penjelasan atau variabel independen. Variabel lainnya dinotiskan Y sebagai respon hasil dan variabel depend 1. Next, selanjutnya McNemar test. Melakukan McNemar test adalah sebuah uji statistik yang dirancang untuk memberikan hasil P yang merupakan probabilitas melalui perbedaan yang diamati oleh dua nilai perbedaan yang lebih ekstrem jika kedua stimulus menghasilkan reaksi yang identik. Ini merupakan source code untuk melakukan analisis simple linear regression untuk data COVID. Yang pertama, membaca data file CSV. Yang kedua, mengimport library yang diperlukan. Yang ketiga, memilih kolom-kolom yang diperlukan dan disimpan di dalam variabel data. Selanjutnya, memfilter data hanya untuk lokasi Jakarta. Selanjutnya, menggunakan fungsi LM atau linear model untuk melakukan perhitungan simple linear regression pada variabel total death sebagai respon dan variabel total cases sebagai prediktor yang disimpan dalam variabel fit. Menggunakan fungsi core untuk menghitung koefisien korelasi antara variabel total cases dan total death. Menggunakan fungsi summary untuk menampilkan ringkasan statistik dari model regresi linear. Selanjutnya, membuat scatter plot dengan garis regresi linear menggunakan fungsi ggplot dengan dataset data, menggunakan fungsi AES untuk menentukan variabel X dan Y dalam plot, menambahkan geom point untuk menampilkan titik-titik biru, menambahkan geom smooth dengan metode LM untuk menampilkan garis regresi linear dengan warna merah. Source code sebelumnya adalah sebagai berikut. Nilai koefisien korelasi antara variabel total cases dan total death adalah 0,9793 dan 982. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara jumlah kasus dengan jumlah kematian. Model regresi linear yang dihasilkan memiliki persamaan total death sama dengan 6,25378 ditambah 1,26737 dikali total cases. Koefisien slope sebesar 0,01202 menunjukkan kenaikan rata-rata jumlah kematian untuk setiap peningkatan suatu unit pada jumlah kasus. Nilai t-value dan p-value yang kedua koefisien menunjukkan keduanya signifikan secara statistik dengan p-value yang sangat rendah. Nilai R-squared menunjukkan bahwa sekitar 95,92% variasi dalam jumlah kematian dapat dijelaskan oleh jumlah kasus COVID-19. Nilai F statistik dan p-value yang sangat rendah menunjukkan bahwa model regresi linear secara keseluruhan adalah signifikan secara statistik. Residual menunjukkan perbedaan antara nilai aktual atau observasi dan nilai prediksi dari model regresi linear. Dengan demikian, hasil perhitungan ini memberikan informasi tentang hubungan antara jumlah kasus COVID-19 dan jumlah kematian menggunakan model simple linear regression. Model ini memiliki tingkat kecocokan yang tinggi yang ditunjukkan dengan nilai R-squared yang tinggi. Grafik ini memiliki titik-titik biru yang mewakili data observasi yang sebenarnya. Setiap titik merepresentasikan suatu observasi di mana nilai X adalah jumlah kasus dan nilai Y adalah jumlah kematian.
Selain itu, terdapat garis merah yang merupakan garis regresi linear yang menggambarkan hubungan linear antara jumlah kasus dan jumlah kematian. Garis regresi linear tersebut memberikan gambaran tentang kecenderungan umum hubungan antara variabel total cases dan total death. Garis ini menunjukkan arah kenaikan yang positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah kasus COVID, semakin tinggi jumlah kematian yang terjadi. Berikut adalah perhitungan manual untuk metode simple linear regression. Didapatkan persamaan untuk total kematian sama dengan 6,25378 ditambah 1,26737 dikali kasus baru. Dengan asumsi untuk kasus baru sebanyak 100, maka didapatkan hasil 132,99078. Jadi, prediksi jumlah kasus kematian akibat COVID bertambah sebanyak 132 setiap 100 kasus baru yang muncul. Ini merupakan source code implementasi metode McNamara dalam R untuk menguji signifikansi perbedaan prediksi pertama dan kedua berdasarkan model klasifikasi didasarkan nilai threshold. Yang pertama, membaca file CSV. Yang kedua, menentukan nilai threshold untuk klasifikasi. Yang ketiga, menentukan nilai threshold menggunakan nilai threshold untuk melakukan prediksi pada data. Jika nilai threshold kurang dari atau sama dengan threshold 1, maka prediksi pertama adalah low. Jika tidak, maka prediksi pertama adalah high. Hal yang sama juga dilakukan untuk prediksi kedua dengan menggunakan threshold 2. Selanjutnya, membuat tabel kontingensi berdasarkan prediksi pertama dan prediksi kedua. Tabel kontingensi ini menghitung jumlah observasi yang masuk ke 4 kategori yang mungkin, yaitu low low, low high, high low, dan high high. Selanjutnya, menggunakan fungsi McNamara test untuk melakukan uji McNamara pada tabel kontingensi yang dihasilkan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama dan prediksi kedua. Pada tabel kontingensi menunjukkan jumlah observasi yang masuk ke 4 kategori yang mungkin, yaitu low low dengan jumlah 481, low high 228, high low dengan jumlah 0, dan high high dengan jumlah 220. Berikut ini adalah hipotesis yang ditetapkan. Hipotesis 0. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama dan prediksi kedua berdasarkan nilai threshold. Hipotesis alternatif H1, terdapat perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama dan prediksi kedua berdasarkan nilai threshold. Hasil uji McNamara yang menunjukkan bahwa nilai statistik uji chi-square adalah 226 dengan derajat kebebasan (DF) sebesar 1. Nilai p-value yang sangat kecil, kurang dari negatif 10. Berdasarkan hasil uji McNamara dengan p-value yang sangat kecil, yaitu kurang dari negatif 10, kita memiliki bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Keputusan akhir hipotesis adalah menolak hipotesis 0 yang diterima dan menerima hipotesis alternatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama dan prediksi kedua. Nilai threshold yang digunakan. Berikut ini adalah perhitungan manual untuk McNamara, dan dari perhitungan yang telah kami lakukan, hasilnya menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan yang dilakukan dengan R, yaitu nilai McNamara-nya, yaitu 226 dengan p-value kurang dari min 10,01978. Source code ini melakukan analisis uji McNamara untuk data pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, membaca data dari file CSV, kemudian memilih kolom-kolom yang relevan, dan melakukan filter untuk mendapatkan data hanya untuk lokasi di DKI Jakarta. Selanjutnya, menentukan nilai threshold untuk klasifikasi, yaitu threshold 1 dan threshold 2. Selanjutnya, membuat sebuah list kosong McNamara result untuk menyimpan hasil yang dilakukan, dan mengubah kolom date ke dalam format date dan mengambil tahun dari kolom date yang menambahkan kolom year ke data. Memfilter tahun-tahun yang berbeda, melakukan perulangan untuk setiap tahun unik atau berbeda dalam data. Memfilter data untuk tahun yang sedang diproses, menghasilkan prediksi berdasarkan nilai threshold
untuk tahun yang sedang diproses. Yang selanjutnya membuat tabel kontingensi berdasarkan prediksi pertama dan prediksi kedua untuk tahun yang sedang diproses. Melakukan uji McNamara dan selanjutnya melakukan uji McNamara untuk tahun yang sedang diproses. Selanjutnya menyimpan hasil uji McNamara untuk tahun yang sedang diproses dalam McNamara result. Kemudian mengulangi proses untuk setiap tahun dan ditemukan hasil perhitungan yang ditampilkan untuk adalah tabel kontingensi untuk setiap tahun yang menunjukkan jumlah prediksi yang sesuai dengan dan yang tidak sesuai kemudian hasil uji McNamara untuk setiap tahun ditampilkan. Di slide ini terdapat hasil uji McNamara yang menghasilkan statistik uji sebesar 67,14 dengan 1 derajat kebebasan dan p-value sebesar min 8,67423. Dengan p-value yang sangat rendah, kita memiliki bukti yang kuat untuk menolak hipotesi nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama dan prediksi kedua pada tahun 2020. Di sini terdapat perhitungan manual untuk data pada tahun 2020 dan dari perhitungan manual yang telah kami lakukan hasilnya menunjukkan yang sama dengan perhitungan yang dilakukan R, yaitu nilai McNamara-nya adalah 67,14 dan p-value-nya min 8,67423. Ini merupakan hasil uji McNamara dengan menggunakan R untuk data tahun 2021. Hasil uji McNamara menghasilkan statistik uji sebesar 363 dengan derajat kebebasan sebesar 1 dan p-value yang sangat rendah, yaitu kurang dari negatif 10,01978. Oleh karena itu, kita dapat membuktikan yang kuat. Kita dapat memiliki bukti yang kuat untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama dan prediksi kedua pada tahun 2021. Berikut adalah perhitungan manual untuk McNamara untuk data pada tahun 2021. Dan dari perhitungan yang telah kami lakukan, hasil yang menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan yang dilakukan dengan R, yaitu untuk nilai McNamara-nya yaitu sebesar 363 dan untuk value-nya adalah kurang dari negatif 10,01978. Tahun 2022 ini merupakan hasil perhitungan dengan R untuk data pada tahun 2022. Hasil uji McNamara menghasilkan statistik uji sebesar 36,026 dengan 1 derajat kebebasan dan p-value sebesar min 3,70751. Dengan p-value yang sangat rendah, kita memiliki bukti yang kuat untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama dan prediksi kedua pada tahun 2022. Berikut ini adalah perhitungan manual untuk McNamara untuk data pada tahun 2022 dan perhitungan yang telah kami lakukan hasilnya menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan yang dilakukan dengan R, yaitu nilai McNamara-nya 36,026 dengan p-value min 3,70751. Hasil perhitungan simple linear regression menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara jumlah kasus COVID-19 total case dengan jumlah kematian, yaitu total death di DKI Jakarta. Model regresi linear yang dihasilkan memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan nilai R-square sebesar 0,9592. Uji McNamara pada tabel kontingensi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama dan prediksi kedua berdasarkan nilai threshold yang digunakan. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan prediksi pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2020, hasil uji McNamara menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama, prediksi kedua, dan p-value-nya yang sangat rendah. Pada tahun 2001, hasil uji McNamara juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama dan prediksi kedua dengan p-value yang sangat rendah. Pada tahun 2022, hasil uji McNamara juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara prediksi pertama, prediksi kedua, dan p-value-nya yang sangat rendah. Dengan demikian, kesimpulan menyeluruh adalah bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara jumlah kasus COVID-19 dengan jumlah kematian di DKI Jakarta berdasarkan hasil perhitungan simple linear regression. Namun prediksi
Berdasarkan nilai threshold yang diberikan tidak konsisten pada tahun 2020, 2021, dan 2022, hasil uji McNamara menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara prediksi-prediksi tersebut pada tahun-tahun tersebut.